Baik, perkenalkan nama saya David Dananggea dari Prodi Teknik Sipil, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Nias. Di sini saya ingin membuat chapter review tugas kuliah Pancasila. Tujuan dari chapter review ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila. Baik, langsung saja kita masuk pada materi pertama, yaitu dengan judul Pancasila sebagai ideologi negara. Dalam materi ini ada beberapa sumber Pancasila, yaitu 1. Pancasila sebagai sumber historis. Pancasila bersumber dari sejarah panjang bangsa Indonesia sebelum dan saat kemerdekaan. Nilai-nilai Pancasila telah hidup dalam masyarakat Nusantara sejak lama, seperti 1. Ketuhanan, 2. Kemanusiaan, 3. Persatuan, 4. Musyawarah, 5. Keadilan sosial. Secara formal, Pancasila dirumuskan melalui proses sejarah, yaitu 1. Dari Sidang BPU PKI, 2. Pidato Soekarno, 3. Piagam Jakarta, 4. Ditetapkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada bagian 2 yaitu Pancasila sebagai sumber sosiologis. Pancasila bersumber dari realitas sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila mencerminkan kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk, menjunjung tinggi kebersamaan dan gotong royong, mengutamakan harmoni daripada konflik. Contoh penerapan sosiologis yaitu pada sila ketiga, Persatuan Indonesia, mencerminkan kebutuhan masyarakat. Sila keempat, kerakyatan, sesuai dengan budaya musyawarah dalam pengambilan keputusan. Sila kelima yaitu keadilan sosial, mencerminkan harapan terhadap kesejahteraan bersama. Makna dari sosiologis, Pancasila lahir dari nilai-nilai yang benar-benar hidup dan dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Yang ketiga yaitu Pancasila sebagai sumber politis. Pancasila menjadi dasar dalam kehidupan ketatanegaraan dan sistem politik di Indonesia. Pancasila menjadi dasar pembentukan UUD 1945. Menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, menjadi sumber dari segala sumber hukum negara. Di dalam kehidupan politik, demokrasi Indonesia adalah demokrasi Pancasila, bukan liberal murni atau otoriter. Kekuasaan negara dijalankan berdasarkan nilai kemanusiaan, persatuan, musyawarah, keadilan. Makna politis Pancasila mengarahkan praktik politik agar tidak menyimpang dari nilai moral dan kepribadian. Masuk kita kepada bagian B, argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, pengertian umum. Dinamika Pancasila berarti Pancasila bersifat hidup dan berkembang, menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai dasarnya, hambatan. Kedua, tantangan Pancasila berarti sebagai ancaman dan pengaruh negatif yang dapat melemahkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila adalah pendapat atau alasan logis yang menjelaskan bagaimana Pancasila tetap relevan, sekaligus bagaimana menghadapi tantangan agar tidak tergores oleh perubahan sosial, politik, dan budaya. Yang judul ketiga itu dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Tidak bersifat statis atau kaku, tetapi fleksibel dan kontekstual. Yang kedua, nilai-nilainya dapat diterapkan sesuai perkembangan zaman, misalnya dalam demokrasi digital, globalisasi, ekonomi, dan HAM. 3. Meskipun bentuk penerapannya bisa berbeda dari masa ke masa, tantangan Pancasila sebagai ideologi negara ada banyak, yaitu 1. Globalisasi dan budaya asing yang dapat mengikis nasionalisme. Kedua, radikalisme dan intoleransi yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan persatuan. Yang ketiga, krisis moral dan korupsi yang bermodal keadilan sosial. 4. Kemajuan teknologi yang memunculkan disinformasi, alan perpecahan. Yang masuk kita pada tujuan pembahasan mata kuliah Pancasila. 1. Dapat memahami Pancasila sebagai ideologi terbuka dan dinamis.
Tujuan pembatasan dalam mata kuliah Pancasila. 1. Dapat memahami Pancasila sebagai ideologi terbuka dan dinamis. 2. Mampu menganalisis isu-isu kebangsaan dengan perspektif nilai-nilai Pancasila. 3. Memiliki komitmen untuk mengamalkan Pancasila dalam kehidupan pribadi, sosial, dan profesional. C. Pancasila sebagai ideologi negara memiliki 3 dimensi, yaitu dimensi realita, reality dimension. Makna umum dimensi realita menunjukkan bahwa Pancasila umum. Dimensi realita menunjukkan bahwa Pancasila bersumber Pancasila sebagai ideologi negara memiliki 3 dimensi, yaitu dimensi realita. Makna umum dimensi realita menunjukkan bahwa Pancasila bersumber dan berakar dari realitas hidup bangsawan Indonesia. Artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila bukan hasil pemikiran abstrak atau tiruan ideologi asing, melainkan berasal dari pengalaman historis, budaya, dan pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri. Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila adalah dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang memuat nilai-nilai fundamental. Selain sebagai landasan konstitusi, Pancasila juga dapat dipahami sebagai sistem etika, yakni pedoman moral bagi setiap warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai etika pada setiap sila, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Etikanya yaitu toleransi, hormat beragama, spiritualitas. Contoh perilaku, menghormati agama orang lain, berdoa sesuai keyakinan. 2. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Etika, hak asasi manusia, keadilan, empati. Contoh perilaku, menolong orang yang kesulitan, menghargai pendapat orang lain. 3. Persatuan Indonesia. Etika, solidaritas, kebersamaan, nasionalisme. Contoh perilaku, mengutamakan kepentingan bangsa daripada golongan. 4. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Etika yang diambil musyawarah, demokrasi, bijaksana. Contoh perilakunya yaitu mendengarkan pendapat orang lain sebelum mengambil keputusan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai etika yang diambil yaitu keadilan sosial, kepedulian, pemerataan. Contoh perilaku, membantu kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Baik, itu saja penyampaian materi dari mata kuliah Pancasila. Sekian, terima kasih. Yahoo!